Nggak ada alasan untuk berdamai sama kau. Hukumlah seseorang itu karena perbuatan. Fakta sun potensi ora verbis. Ribuan kata-kata. Memang untuk saat sekarang agak berat lah melawan Bang Hotman Paris. Sidang lanjutan atas terdakwa Rasman Arif Nasution yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kini memasuki babak baru. Usai Hotman selaku saksi korban mengungkap jika dirinya sudah pulih dari sakit yang dideritanya hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit di Singapura. Dan yang menarik perhatian, berhembus kabar jika kubu Rasman mengajukan upaya damai dengan Hotman. Melalui unggahannya baru-baru ini, dengan tegas Hotman menolak berdamai dengan seteru abadinya itu. Sebaliknya, pengacara kondang itu ingin memberikan pelajaran kepada Rasman dengan menggiringnya ke penjara atas laporan yang dibuatnya. Lantas, benarkah Rasman sempat mengutus orang untuk bernegosiasi dengan Hotman? Seperti apa pula reaksi Rasman menanggapi penolakan Hotman tersebut? Dengan jas yang keren begini, dengan penampilan yang sangat oke begini, belum lagi gini-gini, nggak ada alasan untuk berdamai sama kau, botak. Ya, manusia seperti kamu tidak pantas berdamai. Saya termasuk mewakili kepentingan masyarakat yang sudah benci sama kelakuan kamu. Sekarang kau sudah merasa salah lawan, salah orang, ya. Sudah berat kan melawan Hotman itu berat, ya. Ada orang menghubungi saya mau berdamai, hah? Mau berdamai sama tampang kayak lu, ngaca dulu kamu, ngaca kamu, nggak pantas berdamai sama tampang kayak lu. Karirmu pun nggak ada kok. Saya sudah dokter, saya sudah puluhan tahun di luar negeri sebelum kau jadi pengacara. Sehingga saya katakan sekali lagi, hukumlah seseorang itu karena perbuatan. Fakta sun potensi ora verbis. Ribuan kata-kata, banyaknya kata-kata untuk menuduh seseorang akan terpatahkan oleh satu perbuatan atau tindakan. Jangan mimpi untuk berdamai. Mulai sekarang cari penghasilan lain agar kau bisa membiayai bini kamu. Karena wanita kalau nggak ada transfer, hati-hati, takut cowok ganteng seperti aku, transfer gue kuat loh. Kalau aku nggak pakai KTP, langsung real transfer, naik Lamborghini lagi. Ya. Saran saya, semua pihak ini harusnya berdamai. Semua pihak, termasuk Bang Hotman, Iklim Hakim. Ini kan berawal dari kebersamaan Iklima dengan Bang Hotman, kemudian dilanjutkan dengan perselisihan mungkin ya, sedikit perselisihan antara Bang Hotman dengan Iklim Hakim, kemudian berlanjut ke menunjuk pengacara Rasman Arif Nasution. Memang untuk saat sekarang agak berat lah melawan Bang Hotman Paris. Kenapa saya bilang demikian? Yang pertama, Bang Hotman Paris ini adalah pengacara daripada Presiden. 25 tahun kenal dengan keluarga Presiden. Nah, kemudian sebenarnya untuk Bang Hotman Paris mau ketemu pejabat manapun kan sebentar aja, ya kan? Pejabat mana yang kira-kira bisa menolak Bang Hotman Paris? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk saat sekarang Bang Hotman Paris cukup menguasai, artinya menguasai jaringan. Sedangkan Bang Rasman ini dia menguasai kepintaran, yang kepintaran itu sebenarnya tanpa jaringan kan sulit juga, gitu. Nah, sehingga yang bisa kita
ajarkan ya terhadap perkara ini, bahwa ada perkara terkait dengan pencemaran yang melibatkan orang-orang besar, contoh Rasman Arief Nasution dan Hotman Paris Hutapea, kita akan merunut perkara ini secara keilmuan. Karena kalau merunut perkara tanpa keilmuan udah tidak mungkin. Nah, tetapi kita akan memberikan pengajaran kepada advokat-advokat lain. Inilah metode tata cara untuk membela yang benar. Soalnya Ada alat bukti yang mau kasus disandingkan. ini harus ada head to head dengan orangnya gitu. Ada data kami yang harus disinkronisasi dengan data dia. Jadi kita beradu data, beradu fakta. Data itu silent evidence, kita punya bukti, dokumen, kita punya speak evidence, saksi yang berbicara. Jadi agak sulit lah menurut saya. Nah, jadi Hotman itu kan sejak saya kenal dia, maksudnya sejak saya tahu dia pengacara, masih kuliah saya, rasanya tidak pernah Hotman separah ini sakit, gitu loh. Ya. Selain berseteru dengan Rasman, Hotman Paris juga terlibat perseteruan sengit dengan Firdaus Oiwobo yang notabene mantan kuasa hukum Rasman. Tak jarang Hotman dan Firdaus Oiwobo saling serang di media sosial. Terbaru, Hotman mengungkap tindakan Firdaus yang meminta honor dan nasi kotak pada saat menjadi bintang tamu di salah satu podcast. Firdaus yang tak terima dengan tudingan Hotman lantas balik menyerang. Seolah-olah tak ingin kalah dengan Hotman, Firdaus memamerkan aset yang dimilikinya dan menanyakan harta kekayaan yang dimiliki Hotman yang menurut Firdaus masih jauh di bawahnya. Beragam komentar pun berdatangan dari publik. Melihat pertikaian yang terjadi antara Hotman dan Firdaus, ada yang menikmati, tapi ada juga yang merasa geli. Hei Firdaus, kamu marah-marah ya karena bocor honor kamu 10 nasi bungkus dari Rudy toko prestis. Memang benar kok. Emang siapa bilang kamu kaya? Siapa bilang kamu kaya? Richard Lee juga bilang sebulan 1 juta honormu. Kemudian kamu WA akhirnya naik jadi 5 juta. Richard Lee bilang kasihan dia nggak punya duit. Makanya dikasih 5 juta. Lu itu masih ngaku-ngaku kaya. Lu kalau benar punya uang, coba malam ini tunjukkan deposito kamu. Ada nggak 50 M? 50 miliar? Ada nggak? Gua mau tunjukkan deposito gua. Tutup mata bisa gua tunjukkan 500 miliar. Mau lebih? Boleh juga. Cuma sebagian di atas 500 miliar itu atas nama bini gua. Kalau gua sendiri 500 miliar lebih. Oke? Nggak malu kau tampil di sini tanya, lu nggak punya apa-apa, you are nothing. Mau beli Lambo, mau beli Ferrari. Hei, nih nasi bungkus untuk kamu nih, mau nggak? Nih, kata Rudy, kau minta honor 10 nasi bungkus. Kenapa kau malu? Memang itu fakta kok. Halo Bang Hotman, 500 miliar ya? Bang Hotman punya 500 miliar ya? Di rekening saldonya ya, di depositonya. Oh 500 miliar. Aduh kayaknya nggak bisa beli tanah saya Bang Hotman. Tanah saya itu saya kasih murah kepada orang 1000 hektar saja. Hanya harganya 2 triliun. Ya, tapi kalau Bang Hotman nggak punya uang, saya kasih diskon lah 500 miliar. Jadi 1,5 triliun per 1000 hektar. Saya punya 55 ribu hektar Bang Hotman di Parung. Kalau abang mau beli, boleh. Ya kalau abang punya duit, buat bangun perumahan boleh juga, buat keluarga juga boleh, buat nyimpen jin juga boleh di sana. Jadi Bang Hotman gak usah nunjukin uang 500 miliar depan saya, nggak kepake itu. Ya, udah nggak main saya mainnya udah triliun Bang Hotman. Tapi kalau abang nggak mampu, jangan saingan sama saya Bang. Sultan uranium palsu dan tidak tahu malu kepada pemilik warung yang diutangin makan sebesar 500.000 rupiah.
sekali lagi saya undang ketemu saya dan saya akan ganti kerugianmu 10 kali lipat. Benar-benar lalat busuk, ya. Kasihan seorang raja uranium minta 6 juta waktu mengunjungi toko Lamborghini sebagai honor uang jalan dan minta dibeliin makanan hok bento. Gua mau muntah. Yuk tanya Rudi itu toko prestis. Sidang lanjutan dugaan pencemaran nama baik atas terlapor Rasman yang duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa menuai banyak spekulasi siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam sidang yang digelar hari ini. Dan yang menarik yakni sikap Rasman dan kuasa hukumnya Lecumanan yang bertolak belakang. Jika Rasman cukup percaya diri menghadapi Hotman, tetapi tidak dengan Lecumanan yang menilai Hotman adalah lawan yang berat untuk dibentahkan laporan yang dibuatnya, meski keputusan ada di majelis hakim. Pernyataan pesimis kuasa hukum Rasman itu bukan tanpa alasan, mengingat jejaring yang dimiliki Hotman dituding dapat mempengaruhi objektivitas putusan hakim. Lantas, seperti apa peluang Rasman untuk bisa bebas dari dakwaan Hotman? Jadi kalau saya menyarankan, Bung Hotman, Anda kan sekarang sakit, fokuslah ke sakit. Kalau memang Tuhan menakdirkan Anda hari ini istirahat, istirahat aja. Kalau memang sudah tidak mungkin lagi buka-bukaan di pengadilan, karena yang bertanya ini baru 4 dan itu belum selesai. Pak Lecu masih mau lanjut. Saya masih mau lanjut. Nah, Saya yang duluan tanya itu paling banyak. iya. Jadi kalau nanti beliau tidak bisa jawab secara detail, belum lagi pertanyaan dari saya, sudah tumpang duluan kan repot urusannya. Jadi kalau saya melihat Hotman, kalau memang sudah tidak memungkinkan, ya sudah, angkat bendera putih, kemudian close. Lawan yang paling berat Hotman Paris itu adalah Rasman Arif Nasution. Nah, dan memang Rasman ini adalah sosok yang dibangun ya, diciptakan oleh Tuhan ya menurut saya. Sebagai orang yang memang ketika melihat ketidakbenaran, dia harus melawan ketidakbenaran tersebut. Nah, karena saya mengutip sederhana dalam perkara ini. Rasman ada memiliki hak imunitas advokat, di mana pasal 16 mengatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata di sidang pengadilan. Kemudian diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 tahun 2013 bahwa advokat tidak dapat dituntut di luar sidang maupun di dalam sidang pengadilan. Nah, tapi faktanya kan kita lihat kan di polisi bisa dilaporkan, bisa dilakukan penetapan tersangka, di kejaksaan bisa dinyatakan berkas telah lengkap, kemudian di pengadilan berkas dapat diterima dan disidangkan. Jadi kadang-kadang hukum itu ya begitu ya, berpihak pada jaringan yang besar, kemudian kemudian dapat dikesampingkan. Persidangan ini memang sangat kita sayangkan ya, tidak hadirnya rekan kita Pak Hotman Paris Hutapea. Namun tetapi seandainya beliau pun hadir dalam persidangan, banyak pertanyaan-pertanyaan yang kami sudah siapkan untuk menangkal permasalahan perkara ini sampai ke persidangan. Tentunya kami juga mempunyai kartu as yang mana nanti akan kita buka di dalam persidangan. Nah, terhadap nanti hasil akhirnya memang kembali kepada majelis hakim yang menurut saya pasti akan lebih membela Pak Hotman Paris. Karena kenapa? Saya kalau jadi hakim juga saya takut. Pak Hotman Paris punya jaringan sampai ke presiden. Ya saya khawatir terhadap jabatan saya. Otomatis apa? Otomatis saya mau tidak mau harus memihak kepada Hotman Paris. Karena kenapa? Kalau saya nggak memihak kan resiko jabatan. Sewaktu-waktu dipindahkan, kemudian sewaktu-waktu bisa diberhentikan. Nah, itu yang menurut saya akan menyebabkan kekhawatiran.
Sehingga menurut saya ya para pejabat ini ya akan lebih baik mendukung Hotman Paris. Kalau pidananya tebal, di kejaksaan juga udah dinahan, di pengadilan apalagi. Nah tapi kemarin dengan ribut aja saya apresiasi ketua pengadilan tidak secara emosional mengeluarkan penetapan untuk menahan Bang Rasman. Nah itu saya apresiasi. Nah cuman hasil putusan akhirnya ini yang menurut saya kita masih memperjuangkan, tapi ada kuat dugaan saya akan lebih berpihak kepada Pak Hotman Paris. Kita berada di posisi benar, tapi harus tunduk sama kekuasaan. Nah, kenapa saya bilang gitu? Yang seperti yang pernah disampaikan Pak Hotman Paris, dia adalah pengacara presiden 25 tahun itu. Ketika dia menyampaikan itu kan, dia berusaha mengingatkan orang sebenarnya. Ini loh, saya pengacara presiden 25 tahun. Selalu itu yang digaungkan, disampaikan. Jadi sebenarnya pernyataan itu bukan pernyataan main-main itu ya. Itu artinya pernyataan yang memang patut untuk menakuti orang gitu. Nah kalau kita masyarakat umum ketika kita bilang wah dia orangnya presiden nih, wah kan pasti takut kita. Orang-orang biasa udah pasti takut kan. Wah berhadapan sama tangan kanannya presiden, orangnya presiden ya, apa yang menjadi pengacara presiden 25 tahun. Nah artinya kan dengan ucapan Bang Hotman Paris ini ya patut kuat dugaan kita harus tunduk gitu. Tidak harus khawatir. Berdamai itu penting supaya nanti tercipta keadilan. Jadi keadilan ini ada dua, keadilan berdasarkan hukuman yang pantas yang kemudian dianggap adil oleh korban tentunya, atau keadilan berdasarkan perdamaian di mana terciptanya suatu perdamaian dari rasa ketidakadilan begitu. Nah, tapi kalau dibikin perdamaian, dua-duanya sepakat ya berdamai dan semuanya selesai, saling merangkulan. Artinya sudah tidak ada lagi rasa ketidakadilan yang dilanggar. Nah, kalau tidak ada perdamaian atau kalau si korban merasa ini harus dihukum karena memang dia kemudian dirugikan secara pidana, maka kemudian si pelaku, si terdakwa ini ketika diputus harus dihukum ya dihukum. Supaya apa? Supaya si korban kemudian merasakan keadilan. Persoalannya laporannya Hotman ini kan sifatnya kan delik aduan. Jadi yang rugi adalah Bang Hotman sendiri. Jadi kalau kita mau minta berdamai, sebenarnya kita minta Bang Hotman udahlah Bang Hotman memaafkan si Rasman. Tapi apa mau Hotman memaafkan Rasman? Jawabannya belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena sampai sekarang ini masih dipersidangkan. Artinya Hotman masih menuntut keadilan secara hukum. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.